Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kembali pada pagi hari ini kita boleh ada kembali di rumah Tuhan. Semua karena kasih dan anugerahnya kita boleh datang untuk beribadah. Dan tentunya Bapak Ibu, kalau kita boleh memasuki bulan yang ke-7 di tahun 2026, saya percaya setiap kita selalu mengalami kebaikan Tuhan, amin. Untuk itu, mari kita mau datang memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, sebab hanya Dia yang layak terima segala pujian. Kita satukan hati dalam doa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan tahta kasih karunia-Mu, merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, kami bersyukur buat hari yang Tuhan berikan. Kami masih boleh diberi kesempatan untuk bernafas. Saatnya kami datang untuk bersekutu dengan Engkau, memuji menyembah dengan segenap hati, segenap jiwa kekuatan kami. Kami mau datang Tuhan, karena kami mau belajar terus mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah persembahan kami, melalui pujian kami. Terimalah ya Bapa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya semua dari-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bawa persembahan kami yang terbaik hanya bagi, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi, kan ku bawa yang
terbaik hanya bagimu. Ku bawa kepadamu ya Tuhan persembahan yang terbaik, ingin ku persembahkan kepadamu. Terimalah ya Tuhan rasa syukur kami buat anugerah-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua, pagi hari ini saya mengajak kita semua, mari kita datang menyembah Dia. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang Dia berikan. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih sekalipun kami ya Tuhan dalam kesesakan, kami tetap percaya dan mengarahkan mata kami hanya padamu ya Tuhan. Sebab Kaulah kekuatan kami, kami mau mendekat padamu, menaikkan syukur. Sekalipun tantangan ada dalam kami, kami mau tetap percaya bahwa kami punya Tuhan, Tuhan yang dahsyat dan ajaib, Tuhan yang maha besar. Sungguh kami merasakan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, sungguh Engkau baik, selama-lamanya Engkau baik. Haleluya. Kami menyadari ya Tuhan, hari-hari yang kami jalani tidaklah menjadi mudah. Namun satu hal yang kami percaya, Tuhan tetap beserta kami. Sebab itulah janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai ke akhir zaman. Karenanya kami mau persembahkan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami bawa di hadapan-Mu. Thank you Jesus. Ini persembahanku, ini segenap hidupku, ku berikan kepadamu yang terbaik bagimu. Terima persembahanku,
hormat dan pujianku, tunduk kagum padamu, Yesus, penguasa hidupku. Ini persembahanku, ini segenap hidupku, ku berikan kepadamu yang terbaik. Oh, terima persembahan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tunduk kagum padamu, Yesus, padamu, Yesus, penguasa hidup. Tunduk kagum padamu, Yesus, penguasa hidupku. Oh, tunduk kagum padamu, Yesus, penguasa hidupku. Haleluya. Terimalah segala pujian, segala kuasa, hormat, kemuliaan. Kami naikkan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Bisa berikan senyum kanan kiri, katakan Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib buat kita. Amin. Dia adalah segala-galanya buat kita. Sungguh kita bersyukur Tuhan ada di dalam kita. Amin. Yuk bersama-sama kita mau angkat pujian ini. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Kami kagum akan Engkau, Mari bersama-sama. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya,
segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, kaulah segalanya, lebih semua yang ada padaku. Oh, Yesus, kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Terimalah ya Tuhan hidupku, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang hidupku ya Tuhan, hidupku bagimu, hidupku bagimu, segala pujian hormat bagimu, hidupku bagimu, hidupku bagimu, segala pujian hormat bagimu, segala puji. Terimalah rasa hormat kami ya Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami persembahkan untuk menyembah Engkau. Sebagai persembahan, bukan kehendakku ya Tuhan Yesus, bukan kehendak, namun kehendak-Mu. Hidupku bagimu, menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu, Jesus. Kami persembahkan hidup kami. Haleluya. Terimalah ya Tuhan Yesus segala pujian kami. Terimalah ya Tuhan Yesus. Biarlah menjadi persembahan yang hidup di hadapan Engkau. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang sebagai persembahan yang sebagai persembahan
Tetap dalam hadirat-Nya. Terus bawa dirimu lebih dalam lagi. Ini hidup kami Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kau telah tebus dosa kami. Kau pulihkan kami. Kau angkat kami menjadi anak-anak. Sungguh sebuah kehormatan Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada di dalam Engkau. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku berjalan dalam rencana-Mu, Kau berikan kekuatan untuk menghadapi semua persoalan, menantikan janji-Mu Tuhan. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Mari katakan sekali lagi, ku berjalan. Ku berjalan dalam rencana-Mu, Kau berikan kekuatan untuk menghadapi semua persoalan, menantikan janji-Mu Tuhan. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Apapun yang terjadi, mau tetap berdiri bersama-Mu di dalam-Mu. Angkat tinggi tanganku, berserah kepada-Mu, menyembah-Mu Yesusku. Apapun yang terjadi, ku mau tetap berdiri bersama-Mu di dalam-Mu ya Tuhan. Kami angkat tangan kami, menyembah-Mu Yesusku.
percaya janji-Mu pasti digenapi dalam hidup kami. Sebab janji-Mu lah ya Tuhan, itu yang menguatkan kami untuk terus mengarahkan mata kami hanya padamu. Segarabaya rarabaya rararamase, segarabaya rarararararabaya rararamase. Di saat kami goyah, di saat kami ragu, Kau selalu berkata, jangan takut. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap perkataan-Mu. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu. Engkau yang tahu setiap pergumulan kami. Mungkin kalau ada di antara kami Tuhan, hati kami menjadi ragu. Mungkin ada di antara kami mempertanyakan tentang diri-Mu. Tapi pagi hari ini kami dikuatkan. Kami tetap dikuatkan. Karena minggu demi minggu Tuhan terus berbicara buat kami. Itu yang meneguhkan kami untuk terus berjalan dalam rencana bersama dengan Engkau. Kami menjadi kuat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kekuatan itu Tuhan berikan selalu kepadamu. Tetap percaya, jangan pernah ada keraguan apapun di dalam Tuhan. Karena janjinya adalah iya dan amin. Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Tuhan pasti genapi setiap janji-janji. Sekarapa patakana bayara rarararararara. Serararararara. Karena kami tahu di dalam Engkau ada kepastian. Di dalam Engkau selalu ada jaminan. Di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan, buat penghiburan. Bahkan kami percaya pagi hari ini Tuhan Kau melakukan kuasa dan mujizat-Mu. Ada pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, pengurapan yang baru terjadi. Mari bersama-sama katakan. Yang pasti Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati kita bangkit berdiri bersama-sama. Sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Dengan segenap pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Sungguh bersyukur. Terima kasih. Seperti itulah kami akan berjalan bersama-Mu ya Tuhan.
Kami punya janji-Mu yang luar biasa. Ya. Bukan sembarangan janji, tapi janji itu diberikan oleh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Janji itu diberikan kepada Engkau pribadi, Yesus Kristus yang luar biasa, Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Tuhan yang gak pernah ingkar janji. Dan sebab itu Bapa, bila kami senantiasa hati kami berpaut dengan Engkau, berjalan bersama Engkau, maka kami akan lihat cara Engkau menggenapi dengan luar biasa setiap apa yang Engkau janjikan Tuhan. Oleh sebab itu kami gak menjadi takut dengan apapun yang kami hadapi, keadaan apapun. Karena kami gak berjalan sendiri. Kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Bapa yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rindu perkataanmu Tuhan, firman-Mu pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami. Kami rindu tuntunan-Mu, oleh sebab itu berbicaralah buat kami, sebab kami siap untuk mendengarkan. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang siap untuk dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Wah luar biasa ya, puji Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang antusias, haleluya. Oke, puji Tuhan, kita akan sama-sama dengar apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua ya. Gak kerasa hari ini memasuki bulan Juli ya. Sudah tengah tahun dan separuh tahun 2026 akan kita jalani, tinggal setengah lagi. Oke, puji Tuhan. Pesan Tuhan buat kita adalah krisis identitas. Wah, kok pesannya krisis identitas ya? Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan krisis identitas Bapak Ibu Saudara. Saya mau ajak kita buka Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 13 ya. Saya mau ajak kita baca sama-sama dua ayat ini supaya kita nanti paham ya perkataan ini ditujukan kepada siapa. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Taulah kita bahwa ternyata ini percakapan malaikat dengan Gideon, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum kita sampai ke Gideon, sesuai dengan judul pesannya krisis identitas. Ya, saya mau jelaskan dulu krisis identitas. Krisis identitas adalah definisinya ada Bapak Ibu Saudara ya. Periode di mana seseorang secara mendalam mempertanyakan siapa dirinya. Apa nilai-nilai yang ia pegang dan apa tujuan hidupnya. Jadi orang yang gak tahu tujuannya, gak tahu mau kemana, gak tahu apa tujuannya, apa nilai yang dia hidupi ya. Dan siapa dirinya. Ya, orang itu ngalami krisis identitas Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, konsep tentang krisis identitas ini pertama kali dicetuskan oleh pakar psikologi namanya Erik Erikson, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, zaman dulu ya. Nah, menurut Erikson, pembentukan identitas adalah salah satu konflik terbesar yang dihadapi seseorang, terutama pada masa remaja. Maka pada masa remaja orang dikatakan mencari identitas. Ya. Jati diriku sebenarnya gimana sih? Akhirnya kadang-kadang suka mengikuti, aku pengen seperti itu, aku pengen seperti A, aku pengen seperti B. Itu yang dikatakan krisis identitas, nggak tahu yang pasti tentang dirinya. Ya. Nah ternyata bukan cuma saja di masa transisi dari remaja ke dewasa, ternyata hal krisis identitas itu bisa terjadi di berbagai fase usia. Ya. Baik itu di usia 20-an, ya makanya dikenal dengan istilah quarter life crisis. Jadi krisis di perempat usia. Ya kalau memang kalau misalnya usia 80 ya seperempatnya 20. Kalau usia 100 ya di 25-an gitu ya. Kemudian ada juga yang ada istilah midlife crisis. Biasa itu terjadi di 40, 50 ketika orang nggak tahu identitasnya. Apa yang harus dia lakukan, tujuan hidupku apa. Itu orang ngalami krisis identitas Bapak Ibu Saudara. Nah ternyata bukan hanya sampai di usia 40-an saja. Di Alkitab pernah sempat ada Musa yang mengalaminya di usia 80 tahun. Jadi Musa itu punya
4 fase penting dalam hidupnya. 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, dan 40 tahun ketiga. Pada saat dia selesai menjalani paruh yang 40 kedua, di usia awal 80, dia dipanggil Tuhan. Tuhan panggil ini kakek-kakek untuk pergi ke Mesir, menghadap Firaun, bebaskan umatku Israel dari Mesir. Waduh, Musa yang selama 40 tahun kedua kan dia sebagai penggembala kambing domba di tanah Midian. Dia sempat, aduh Tuhan, nanti aku mesti bicara apa? Makanya ada keberatan-keberatan yang Musa ajukan, kalau Bapak Ibu masih ingat pesan Tuhan minggu lalu kalau masih mengikutinya. Di mana di situ Musa mengajukan ada 4 keberatan. Salah satunya adalah tentang jati dirinya. Dia bilang sama Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa ke umat Israel keluar dari Mesir. Siapakah aku ini? Dia mempertanyakan, Musa nggak tahu persis siapa jati dirinya, apa kemampuannya, dan apa yang harus ia lakukan. Aku ini seorang yang berat mulut Tuhan, aku ini berat lidah, aku nggak tahu mesti bicara apa. Dia sempat mengalami ketidakpahaman akan jati dirinya. Dia sempat mengalami krisis identitas. Tetapi yang luar biasa gini, ketika Tuhan berkata, pergilah, aku adalah aku yang mengutus engkau. Maka Musa tangkap itu. Jadi gak berlama-lama di situ Bapak Ibu Saudara. Dan kita lihat kan bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Wow, dengan begitu luar biasanya. Nah, di era modern ini Bapak Ibu Saudara, krisis identitas juga terjadi, ya. Tapi seringkali diperparah oleh apa? Seringkali diperparah oleh tekanan sosial. Ketika orang melihat orang-orang di sekelilingnya, wah enaknya si itu mah udah maju, si itu mah udah bisa ini, bisa itu. Kadang-kadang ditambah pula oleh apa? Sosial media. Sosial media kan kadang-kadang nggak menampilkan aslinya orang itu kan, cuman pamer, flexing. Itu ketika orang melihat media sosial orang lain, wah hebat, ini udah begitu luar biasa. Saya nggak bilang semuanya palsu, tetapi banyak yang palsu, Bapak Ibu Saudara. Nggak mencerminkan diri orang itu yang sesungguhnya ketika dia tampil di media sosial. Bahkan tadi pagi saya sempat bilang, ada seorang dealer mobil terkenal Jakarta yang mobilnya suka dikasih pinjam buat orang-orang yang mau flexing, pamer-pamer kendaraan untuk memperlihatkan bahwa wow ini loh hidupku punya ini dan punya itu. Bahkan ada toko yang suka kasih pinjam tas dan lain-lain. Hanya untuk apa? Supaya dia tampil. Nah orang-orang yang memperhatikan, wah betapa kecilnya aku mah gak maju-maju, aku mah gak punya apa-apa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya krisis identitas bisa diperparah oleh apa? Tekanan sosial, oleh media sosial dan lain-lain. Padahal orang yang pamer-pamer itu belum tentu menampilkan orang itu sesungguhnya. Nah kembali kepada Hakim-Hakim 6 ayat 12-13. Tentang bagaimana Tuhan membangkitkan seorang hakim yang bernama Gideon. Sebelum masa raja-raja, ya kalau Bapak Ibu Saudara baca di Alkitab Perjanjian Lama kan ada masa raja, ya Israel, Raja Yehuda. Nah sebelum zaman raja-raja, bangsa Israel itu dipimpin oleh hakim. Bukan hakim dalam pengertian di sidang pengadilan, tetapi orang itu dinamakan hakim. Hakim itu adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk apa? Menjadi pemimpin militer. Istilahnya, menjadi pemimpin militer yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menyelamatkan Israel dari penindasan musuh. Nah hakim itu sekaligus juga menjadi pemimpin rohani untuk membawa umat Israel datang dan taat sama Tuhan. Itulah tugas seorang hakim. Dan Tuhan melihat Gideon adalah orang yang cocok, yang Tuhan pilih di masa itu untuk menjadi hakim bagi bangsa Israel. Tapi sayangnya Gideon gak menyangka, wah aku gitu ya. Sayangnya pribadi hakim yang dipilih Tuhan ini sedang mengalami, yang bernama Gideon ini sedang mengalami krisis identitas. Ya. Gideon pada waktu itu sedang berada di dalam keadaan yang jauh dari kriteria sebagai seorang hakim bagi bangsa Israel. Dia waktu itu ada di tempat pemerasan anggur, sedang mengirik gandum pemerasan anggur dalam keadaan bersembunyi. Kenapa? Ketakutan. Karena waktu itu Israel sedang dikuasai oleh bangsa Midian yang jumlahnya berbanyak-banyak kata Alkitab seperti belalang. Dia memutuskan untuk bersembunyi aja. Jauh sekali dari kriteria hakim seperti yang dimaksud Tuhan. Tapi Tuhan melihat pada diri Gideon sebetulnya ada sesuatu yang dahsyat. Itulah sebabnya Tuhan pilih Gideon. Tapi Gideon gak menyangka
Ini yang dikatakan ada problem identitas pada diri Gideon. Ya, nah ketika Tuhan melihat Gideon, yang pertama-tama Tuhan pulihkan, Tuhan mengutus malaikat untuk berbicara kepada Gideon. Nah, Hakim-Hakim 6 ayat 12, pertama-tama yang Tuhan pulihkan pada diri Gideon adalah identitasnya. Makanya Tuhan bilang kan, malaikat Tuhan menampakkan diri. Ya. Di Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Gideon yang lagi bersembunyi ketakutan oleh bangsa Midian, malaikat datang bilang engkau pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai engkau. Sayangnya Gideon masih bersikap, belum nangkep nih, masih bersikap sebaliknya. Nah ini yang jadi pesan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Tuhan mau membangkitkan kemenangan-kemenangan di antara umatnya, katakan amin. Siapa yang mau mengalami kemenangan? Mestinya semua, ya mestinya semua. Dan saya percaya semua angkat tangan. Apa ada yang angkat tangan yang nggak tahu? Tapi siapa yang mau mengalami kemenangan? Saya percaya kita semua mengalami kemenangan. Masing-masing pergumulan demi pergumulan, satu dengan yang lain mungkin berbeda, ya. Tetapi saya percaya semua ingin mengalami kemenangan. Nah, yang apapun jenis kemenangan yang Tuhan butuhkan adalah pertama-tama membangkitkan dari antara umatnya akan jati diri masing-masing pribadi terlebih dahulu. Bahwa harus menyadari bahwa setiap kita, atau pesan Tuhan ini sampai kepada kita, Tuhan mau kita menyadari bahwa kita adalah pahlawan Tuhan yang gagah berani, katakan amin. Tuhan mau kita menyadari bahwa kita adalah pahlawan-pahlawan yang sedang Tuhan bangkitkan. Tuhan mau kita menyadari bahwa aku itu pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah berani loh. Ya. Bukan sekedar status, tetapi orang-orang yang siap ambil bagian dalam langkah-langkah yang Tuhan berikan. Kita bersyukur minggu demi minggu pesan Tuhan demi pesan Tuhan. Dan Tuhan mau kita tangkap. Ini menjadi tuntunan kita di dalam melangkah. Nah pahlawan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Nah kata pahlawan yang digunakan di dalam kalimat ini Bapak Ibu Saudara. Bahasa aslinya adalah gibor. Mungkin kita pernah mendengar kata gibor. Nah kata gibor artinya, yang pertama memang artinya pahlawan. Tapi arti selanjutnya adalah perwira yang kuat. Wow, bicara soal prajurit ini. Perwira yang kuat, gagah, perkasa, tangkas dan berkuasa. Seperti itulah Tuhan lihat Gideon. Engkau pahlawan. Nah kata gagah berani menggunakan kata kail. Ya. Kail itu artinya apa? Ternyata gini, kail artinya kurang lebih sama dengan pahlawan. Kail itu artinya tentara yang tangkas, cakap, pemberani, dan kuat. Ya. Dari gabungan kedua kata pahlawan yang gagah berani, gibor kail. Bayangkan, seperti itulah Tuhan memandang Gideon. Dua kata dahsyat digabung, itulah tentang Gideon di dalam pandangan Tuhan. Tetapi di dalam pandangan Gideon, dia merasa enggak seperti itu. Ini yang dikatakan problem identitas. Nah, ingat, ini bukan sekedar kesadaran akan adanya sebuah predikat dicantumkan, disematkan di baju kita. Ini loh aku pahlawan, ini loh aku anak Tuhan. Tetapi juga kesadaran akan sikap yang memang mencerminkan pahlawan yang gagah berani. Pribadi anak-anak Tuhan yang bertindak nyata, tangkas, bermental prajurit, tough, gak cengeng, sadar akan panggilan Tuhan. Pribadi yang menyukai hadirat Tuhan, pribadi yang punya beban akan bangsa. Itulah pahlawan yang gagah berani di mata Tuhan. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, apa hubungannya sih antara kesadaran akan jati diri predikat dengan yang melekat pada jati diri kita anak Tuhan dengan kemenangan? Apa hubungannya sih identitas dengan kemenangan? Kira-kira ada hubungan nggak identitas dan kemenangan? Salah memandang diri bukannya menang, kalah Bapak Ibu Saudara. Peristiwa 12 pengintai, waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar, belum terlalu lama. Musa kan sebetulnya jarak dari Mesir ke Tanah Perjanjian kan nggak terlalu jauh-jauh amat. Nah, ketika udah berjalan sekian waktu, Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai negeri yang mereka akan masuki. Siapa 12 pengintai ini Bapak Ibu Saudara? Ini adalah pemimpin-pemimpin suku Israel yang terkenal. Kan Israel 12 suku yang terkenal kan. Nah yang diutus adalah kepala-kepalanya. Artinya status mereka gak main-main loh.
Orang-orang penting, pemimpin-pemimpin. Nah, dari 12 pengintai Bapak Ibu Saudara, ya, statusnya sih luar biasa. Namun berapa orang yang betul-betul sadar akan jati diri yang diwujudkan dalam sikap dan mentalitas sebagai seorang pemimpin, berapa orang? Cuma 2. Yaitu Yosua dan Kaleb. Bagaimana dengan yang 10? Makanya pada waktu 12 pengintai ini masuk ke wilayah Hebron dan melihat ada suku Enak yang tinggi besar seperti raksasa. 10 pengintai waktu melihat orang-orang yang tinggi besar, dia memandang dirinya, kecil begini kayak belalang. Mana bisa kita masuk? Maka waktu 12 ini pulang, yang 10 laporan sama Musa di hadapan bangsa Israel dan dia bilang, negeri yang akan kita masukkan ini, yang akan kita masuki ini mengerikan. Isinya raksasa-raksasa, kita pasti akan ditelan habis karena kita itu belalang. Dan betul 10 ini gak pernah masuk Bapak Ibu Saudara ke tanah perjanjian. Jadi salah memandang diri, krisis identitas mengakibatkan sulit untuk mengalami kemenangan. Karena apa? 10 pengintai memandang dirinya kecil, kita mah pasti matilah ditelan. Tetapi yang 2 orang, betul dia juga melihat raksasa, orang tinggi besar. Dan Yosua dan Kaleb juga memandang dirinya. Dia bilang, aku ini anak Tuhan, Tuhanku dahsyat. Tuhan sudah berjanji membawa aku masuk ke tanah perjanjian, berarti aku akan masuk, aku akan telan habis itu raksasa-raksasa. Dan mereka betul-betul masuk, mereka berjalan meskipun jadi bertambah 40 tahun. Tetapi mereka menginjakan kaki di Hebron dan Kaleb berkata, berikan suku Enak sama aku telan mereka habis. Dan Hebron diisi oleh keturunan Kaleb, suku Enaknya dibabat sama Kaleb. Meskipun secara ukuran Kaleb dan 10 pengintai ya sama gedenya kurang lebih. Tetapi cara Kaleb memandang dirinya, dahsyat, aku ini pahlawan yang gagah perkasa. Nah jadi ada hubungan gak salah memandang diri, krisis identitas dengan kemenangan? Ada hubungannya Bapak Ibu Saudara. Itulah pentingnya mengapa pesan ini sampai kepada saya Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita memandang diri kita dengan benar. Tuhan memandang kita dahsyat, jangan kita memandang diri kita gak dahsyat Bapak Ibu Saudara. Yang ngerti katakan amin. Ya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, setiap kita, dimanapun mungkin bukan hanya di negara kita aja, berbagai orang sedang menghadapi hal yang tidak mudah. Berbagai krisis terjadi. Krisis global, krisis domestik negeri kita. Menghadapi berbagai krisis terjadi sana sini. Apapun judulnya, banyak krisis sedang terjadi dan gak mudah menghadapinya. Perlu dihadapi oleh orang-orang percaya yang bukan cuma sekedar jati diri sebagai anak Tuhan saja. Tetapi sebagai sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang yang sadar, yang menghidupi jati dirinya, mengambil sikap sebagai pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah berani, katakan amin. Perlu kesadaran akan jati diri seperti itu untuk menghadapi situasi yang gak mudah Bapak Ibu Saudara. Jalan gak selalu mulus, waktu tantangan dihadapi kita gak sendiri, ada Tuhan menyertai aku. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Artinya Tuhan sertai kita enggak? Tuhan pasti sertai kita, katakan amin. Wow, ya. Itu orang-orang yang sadar jati dirinya, orang yang menghidupi, orang-orang yang bermentalitaskan pemenang, orang-orang yang sadar ada kuasa, ada otoritas, ada mentalitas prajurit. Dan orang yang punya beban akan bangsa. Oleh sebab itu beberapa hal yang perlu dipahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini, ya, agar orang percaya tidak menghidupi identitas yang salah. Jangan kita menghidupi identitas yang salah. Di antaranya apa? Yang pertama, hidupi identitas ilahi kita karena identitas akan menentukan langkah dan tujuan kita. Jadi kita harus tahu, setiap kita mungkin punya banyak identitas nih. Ada yang pelajar, ada yang siswa, mahasiswa, ada yang ibu rumah tangga, ada yang bapak rumah tangga, ada yang pengusaha, ada apapun statusnya. Tapi ingat, setiap masing-masing kita punya identitas ilahi. Siapa di sini anak Tuhan? Kita harus sadar identitas ilahi kita. Ya, nanti saya jelaskan. Oke, Hakim-Hakim 6 ayat 13. Ini udah dibaca sih, tapi saya mau baca lagi. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Ini kan setelah malaikat berkata,
Tuhan menyertai engkau pahlawan yang gagah berani. Terus Gideon menjawab, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita, maksudnya kami, menuntun kita keluar dari Mesir. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Bersyukur untuk malaikat yang Tuhan utus untuk menemui Gideon, ya, untuk mengatakan siapa identitas ilahi Gideon yang sesungguhnya. Kalau enggak, Gideon akan terus-menerus menghidupi identitas yang salah. Bersyukur ada Tuhan. Nah, hari ini bersyukur Tuhan kasih kita pesan supaya kita diingatkan tentang identitas ilahi kita, katakan amin. Sama seperti malaikat datang kepada Gideon, engkau tuh punya identitas ilahimu, engkau tuh pahlawan Tuhan. Ya. Nah, apa yang pertama-tama Tuhan lakukan atas Gideon? Dipulihkan dulu identitasnya. Tapi Gideon berkomentar gini, saya nggak baca semuanya. Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tapi sekarang Tuhan membuang, pakai kata membuang kami, forsaken. Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Dijawab dengan negatif. Nah, sebelum saya jelaskan, di dunia psikologi Bapak Ibu Saudara, ada istilah imposter syndrome. Imposter syndrome artinya sindrom penipu. Yaitu seseorang yang menghidupi identitas yang berbeda dengan identitas dirinya yang sesungguhnya. Nah, ada 3 hal kenapa ada orang bisa menghidupi imposter syndrome. Yang pertama adalah gini, ketika seseorang sengaja berusaha menutupi identitas dirinya yang sebenarnya dengan tampilan yang berbeda. Nah, inilah orang-orang yang tadi saya bilang, kadang-kadang untuk tampil di media sosial, dia menampilkan bukan jati diri yang sesungguhnya. Yang namanya flexing, dia memperlengkapi dirinya dengan berbagai ini supaya terlihat wah di mata orang. Nah, ini dikatakan impostor syndrome, dia menampilkan bukan jati diri dia yang sesungguhnya. Ya kan? Dia pengen orang lain untuk memandang dirinya seperti yang dia inginkan orang memandangnya. Ya. Jadi di media sosial, saya nggak bilang semua, tetapi di media sosial banyak orang yang menghidupi identitas yang semu. Bukan aslinya dia, lain di media sosial, lain di kehidupan aslinya. Itu yang pertama, ya. Kenapa imposter syndrome dapat terjadi tadi yang pertama. Yang kedua, imposter syndrome dapat terjadi ketika seseorang mengubah gaya hidup, selera, kebiasaan dan prinsip hidupnya hanya agar ia dapat diterima di lingkungan pergaulan tertentu. Diri aslinya tuh begini, tetapi karena dia, aku mau masuk ke dalam pergaulan itu, maka dia masuk ke dalam pergaulan ini dan supaya diterima. Maka kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh komunitas pergaulan ini, maka supaya bisa diterima, maka dia mulai ikut. Wah, di pergaulan ini pada ngerokok nih, atau nge-vape. Supaya aku bisa diterima, maka si A ini, si X, atau sebut saja Mawar, Melati, maka dia mulai mengikuti supaya bisa diterima. Nah, kalau saya pakai contoh rokok dan vape itu hanya salah satu. Ada banyak orang, dia punya ciri khas ini, aku ikut. Oh, dia punya kebiasaan ini, aku ikut. Banyak hal. Demi untuk bisa diterima ke dalam suatu komunitas, maka dia bukan meninggalkan ya. Dia tahu dia punya jati diri, tapi dia masuk ke sebuah komunitas lain untuk menjadi jati diri yang serupa dengan komunitas tersebut. Ya. Dan salah satu hati-hati di dalam pergaulan-pergaulan seperti ini bukan cuma sekedar rokok, vape, tetapi LGBT masuk lewat jalur itu. Saya pernah baca artikel di mana ada satu orang anak muda normal karena dia dalam sebuah komunitas yang salah satu temannya adalah penyuka sesama jenis. Maka temannya itu ya mulai gitu ya. Gak lama dia jadi sama. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, imposter syndrome dapat terjadi ketika suatu keadaan yang terjadi menghimpit dirinya tanpa dapat berbuat apa-apa, lalu ia berkesimpulan yang salah tentang dirinya.
Jadi karena suatu keadaan, maka dia menyimpulkan, iya kayaknya aku memang hidupnya kayak begini. Nah, seperti Gideon lah contohnya. Ya. Ini yang terjadi pada Gideon. Gideon menempatkan dirinya seakan-akan dirinya adalah korban. Makanya dia bilang, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami. Jadi dia bilang, aku gini tuh karena Tuhan buang kami. Dan kemudian aku begini kenapa? Tuhan menyerahkan kami ke tangan orang Midian. Siapa yang nyerahin? Tuhan gak melakukan itu. Sehingga Gideon menempatkan dirinya sebagai, aku mah korban. Aku mah sebenarnya gak mau dari keluargaku, tetapi ya udah gak bisa milih. Ya beginilah gara-gara keluargaku. Ya, ada orang yang selalu menempatkan diri sebagai korban. Dia lalu merasa bahwa seperti itulah takdir hidupnya. Lalu tanpa berdaya, ia menghidupi identitas tersebut. Ini dikatakan imposter syndrome. Nah, mengenali identitas ilahi diri kita yang sesungguhnya sebetulnya adalah ada istilah sebagai jangkar. Jadi penting gak orang percaya menghidupi identitas ilahi? Ya penting. Itu tuh jangkar. Kenapa jangkar? Kapal laut itu berhenti ketika ada jangkar yang dilepaskan supaya gak terus terbawa arus. Dunia terus menawarkan berbagai identitas yang salah. Maka mengenali identitas ilahi diri sendiri itu merupakan jangkar yang membuat apapun ditawarkan dunia gak bisa mempengaruhi aku. Yang ngerti katakan amin. Penting mengenali identitas diri. Ya. Nah, identitas itu akan menentukan pilihan kita, ketahanan kita, dan tujuan hidup kita. Jadi identitas itu kalau menghidupi identitas yang salah, maka tujuan hidupnya salah. Ketahanan dirinya juga lemah. Tapi kalau orang menghidupi identitas ilahi, maka dia menentukan pilihan dengan benar, memiliki ketahanan yang kokoh, dan memiliki tujuan yang tepat. Penting menghidupi identitas ilahi masing-masing kita. Ya. Memang dunia kerjanya begitu kan, membombardir orang dengan berbagai status. Kamu seharusnya begini, kamu seharusnya begitu, ini identitas kamu, itu dunia memang tawarkan seperti itu. Ya. Ketika orang mendasarkan identitasnya pada fondasi yang salah, yang bukan semestinya, maka akhirnya hidup dengan rasa cemas, hidup dengan rasa enggak puas, hidup terus-menerus minta persetujuan, minta diakui. Tapi seandainya orang tahu identitas ilahinya, mau apapun yang terjadi sekeliling gak peduli, aku mah anak Tuhan, aku diciptakan dengan tujuan yang dahsyat. Tuhan perlengkapi aku dengan kuasa, aku punya tujuan hidup yang benar. Gak terpengaruh dengan segala tontonan dan tayangan. Ya. Nah, bersyukur untuk Tuhan yang telah mengutus malaikatnya kepada Gideon untuk menegaskan siapa identitas Gideon yang sesungguhnya di hadapan Tuhan dan apa yang harus dia lakukan dalam kesadarannya dalam identitas yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Ya. Nah, Tuhan dan firman-Nya menawarkan landasan yang berbeda dengan yang dunia tawarkan. Nah, perhatikan apa yang Alkitab katakan tentang kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu hidup kita berlandaskan firman Tuhan, maka kita tahu loh, kita dibuat dahsyat loh. Mazmur 139 ayat 14, kita dibuat dahsyat. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud suatu hari dibukakan tentang proses bagaimana waktu benih terjadi di dalam kandungan ibunya. Dia melihat betapa dahsyat cara Tuhan menenun dia sehingga jadilah janin dan jadilah bayi dan lahirlah dia. Dia diciptakan dengan dahsyat. Siapa yang di sini diciptakan dengan dahsyat? Haleluya. Kita harus nyadari itu, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita punya barang segala macam kan ada tulisan made in apalah, made in apa Bapak Ibu Saudara. Kita juga punya tag. Tagnya apa? Made in heaven, buatan surga. Tapi bukan sekedar buatan surga loh. Alkitab bilang kita ini buatan Allah. Poiema. Kita itu buatan jari-jari
tangan sang maestro yang menciptakan kita bukan dari pabrik surga, tetapi dari tangan Tuhan sendiri menciptakan masing-masing pribadi lepas pribadi kita, yang mana satu berbeda dengan yang lain dan yang mana itu begitu unik dan spesial kita diciptakan. Kita tidak ada duanya, katakan amin. Gak ada duanya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada alasan buat minder gak? Gak ada, kita dibuat dengan dahsyat, anak kembar aja gak sama, spesial masing-masing itu. Wah, betapa luar biasanya kalau kita renungkan. Tuhan ciptakan kita dengan begitu luar biasa. Mungkin latar belakang kita dulu bukan anak Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, ini beberapa ayat-ayat yang ini boleh menjadi fondasi kita. Jadi siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Masa lalu kita tidak diidentifikasi dengan masa lalu kita diidentifikasi dengan kematian Yesus di kayu salib, sehingga kita ada ditebus, sehingga kita ada hari ini sebagai ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Tuhan punya rencana dahsyat dalam hidup kita, katakan amin. Wow. Makanya ingat gak waktu dulu dibaptis? Jangan, kalau ada yang belum dibaptis kasih tahu. Ingat waktu dibaptis, waktu kita masuk ke dalam air, Bapa di surga pun berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita sah menjadi anak loh Bapak Ibu Saudara. Waktu kita jadi anak, Roma 8 ayat 17, jika kita adalah anak. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah dan seterusnya, ya baca sendiri. Betapa dahsyat luar kita, status kita anak sang raja di atas segala raja. Kita bagian daripada kerajaan surga. Itu identitas kita Bapak Ibu Saudara. Ada yang ragu sekarang? Gak semestinya kita menjadi ragu. Wah, betapa dahsyat. Ya. Makanya bahayanya sampai kalau orang percaya itu lupa identitas. Tapi kita bersyukur. Ya, Tuhan ingatkan lewat pesannya hari ini buat kita, saya Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh sebab itu pentingnya kita hidup di tengah-tengah komunitas orang-orang percaya. Makanya gini, gak ada orang yang kemudian di rumah gak pernah ke gereja, gak ada di dalam komunitas orang benar. Lama-lama dia lupa identitasnya loh. Makanya pentingnya juga orang tua yang terus menanamkan siapa jati diri si anak sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mengikuti pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ke-15. Banyak arsip-arsip yang salah yang dilihat si anak dan direkam ke dalam diri pribadi anak ketika dia melihat orang tua mempertontonkan hal-hal yang salah dan negatif. Peran orang tua, tanamkan si anak sehingga si anak sadar, aku punya identitas ilahi yang luar biasa. Masukin itu gampang, ngeluarin itu susah. Ya. Dan dunia akan terus menawarkan hal yang salah, bahkan berusaha mengganti identitas kita. Nah, perihal penggantian identitas ini udah terjadi dari zaman dulu Bapak Ibu Saudara. Di zaman Daniel Bapak Ibu Saudara, itu kan anak-anak muda yang luar biasa, identitasnya mau diganti sama Babel. Saya mau tanya nih, ada pertanyaan. Daniel punya teman nih, teman yang terkenal. Siapa 3 teman terkenal Daniel? Siapa? Sering orang taunya Sadrah, Mesakh, Abednego. Itu nama Babel. 3 teman Daniel ini sebetulnya Hananya, Misael, dan Azaria. Semua nama dahsyat. Hananya, Yahnya adalah Yahweh, Misael, L-nya Elohim, Azaria, Yahnya Yahweh. Tapi Babel mengganti identitas mereka menjadi Sadrah, Mesakh, Abednego. Abednego adalah hamba dewa, Nebo, Azaria, hamba dewa, dan lain semua diganti identitasnya. Bahkan Daniel sendiri namanya luar biasa, Daniel. L-nya Elohim. Menjadi Belsasyar, hamba dewa Bel. Itulah memang dunia lakukan untuk mengganti identitas. Dari zaman dulu udah dilakukan seperti itu. Ya, Babel mencoba merubah prinsip anak-anak muda dengan mengganti prinsip identitas, prinsip pola berpikir, dan prinsip imannya. Dan itu terus terjadi sampai hari ini. Itulah sebabnya penting sekali kita terus mengenali jati diri kita yang sesungguhnya, identitas ilahi kita. Ya. Makanya bersyukur ya malaikat, Tuhan suruh malaikat datang diingatkan akan kepada Gideon akan identitas ilahinya. Nah, keadaan yang dialami Gideon mungkin belum berubah. Midian masih banyak seperti belalang. Tapi yang berubah adalah
jati dirinya. Dia menyadari, aku pahlawannya gagah berani. Tapi waktu dia menangkapnya, maka lihat jalan hidupnya ke depan setelah peristiwa itu menjadi berbeda. Dia tahu Tuhan menyertai. Bersama Tuhan dia lakukan hal yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita, Midian keluar, habis hancur. Amalek juga ada waktu itu, habis kalah. Ketika seseorang menangkap identitas dirinya. Ya. Jadi ketika seorang menangkap identitas dirinya, jati diri ilahinya, maka ada 3 hal nih. Diberikan keberanian. Ya. Kita jalan kita nggak selalu mulus tanpa masalah. Kadang kita berhadapan dengan tantangan, dengan problema dan lain-lain. Tapi kita diberikan keberanian. Karena kita tahu kita nggak berjalan sendiri. Ada Bapa di surga, ada Yesus yang menyertai kita seperti janjinya. Aku menyertai engkau pahlawan yang gagah berani. Nah, ada Tuhan yang menyertai. Jadi tantangan apapun mungkin berat. Tetapi ada Tuhan yang menyertai kita. Ya. Makanya contoh di perjanjian baru Bapak Ibu Saudara. Tentang perempuan Samaria. Perempuan Samaria kan Yesus menunggu di sumur Yakub bersama murid-muridnya kemudian memutuskan, aku akan ke kota membeli makanan. Kata Yesus, silakan membeli makanan, aku mau di sini nunggu. Ternyata dia nunggu seseorang. Kemudian tengah hari bolong datanglah perempuan Samaria baru ngambil air sendirian. Nah, ada percakapan dengan Yesus. Lalu Yesus bilang, bawalah suamiku. Aku enggak punya suami. Betul katamu, engkau sudah punya 5 orang suami. Dan sekarang yang tinggal bersama engkau itu bukan suamimu. Artinya dari sini, kenapa perempuan itu datang tengah hari bolong ngambil air. Ketika orang-orang gak ada. Dia tahu identitasnya salah. Hidupnya gak benar. Hidupnya dulu campur aduk. Sehingga dia daripada dia jadi bahan penggunjingan mungkin, maka dia memilih untuk ngambil air di tengah hari bolong. Tapi di situ Yesus tahu ada potensi luar biasa pada diri perempuan Samaria ini. Maka perkenalan dengan Yesus, awalnya dia menyangka Yesus hanya seorang Yahudi biasa, tapi dia kemudian berkata engkau rabi. Tapi kemudian perempuan ini berkata engkau nabi. Tapi lewat pembicaraan dia bilang engkau adalah Mesias. Dan gak lama kemudian dia minta izin, aku akan ke kotaku. Aku akan memberitakan bahwa aku berjumpa dengan Mesias. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika identitas seorang dipulihkan. Dia dengan berani datang ke kotanya dan orang di kotanya diperkenalkan dengan Yesus Sang Mesias yang luar biasa. Wow, ketika orang menghidupi identitas yang salah. Dia memilih untuk menyendiri, bersembunyi. Tapi kalau tahu dia punya identitas yang dahsyat. Dia tahu dirinya siap menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Itu yang pertama, diberikan kekuatan, diberikan keberanian. Yang kedua, menghentikan perbandingan. Ya, kalau kita tahu identitas kita, maka mau orang di sekeliling kita mau memamerkan apa di sosial media, mau memamerkan apa, itu tidak membuat kita menjadi resah, iri, apalah, merasa kecil, enggak ada. Karena kita tahu identitas ilahi kita di dalam Kristus dahsyat, katakan dahsyat. Wow, luar biasa. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, orang menghidupi identitas ilahi dengan benar, maka jelaslah tujuan hidup kita. Kita dikasih karunia, talenta, apapun potensi, semua digunakan bukan untuk kepentingan kita, tapi digunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan kerajaan sorga. Betapa bangganya Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan memberikan dampak bagi orang, bagi dunia di sekeliling kita. Oleh sebab itu saya tutup dengan ini. Hari ini, ketika Tuhan kasih pesan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan kembali jati diri kita. Jangan hidupi jati diri yang salah, hidupi identitas ilahi kita yang luar biasa. Kita itu anak raja di atas segala raja. Bapa kita itu luar biasa, pencipta langit dan bumi. Dia punya tujuan, kita jadikan anak supaya anak menikmati janji-janji Tuhan. Tuhan kasih proteksi, Tuhan kasih pembelaan, Tuhan bawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Sadari kita anak yang sangat dikasih oleh Bapa di surga. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk pesan-Mu yang mengingatkan kembali akan siapa kami di hadapan-Mu. Dunia menawarkan berbagai identitas, tapi hari ini pesan-Mu ya Tuhan mengingatkan kembali kami siapa kami di hadapan-Mu. Kami dipilih, kami diangkat, kami dijadikan anak. Karena Tuhan punya rencana luar biasa buat masing-masing kami.
Dunia menawarkan identitas-identitas yang salah. Tapi hari ini kami mau menghidupi identitas yang sama dengan apa yang Kau pilih buat kami. Biarlah lewat pesan-Mu kami memandang diri kami sama dengan cara Engkau memandang kami. Ampuni kami Tuhan. Sekiranya mungkin ada di antara kami hari-hari ini memandang diri secara salah, kecewa, begitu lemah, begitu kecil, gak ada apa-apa, menyesal, hidup di dalam segala hal-hal yang gak nyaman. Tapi lewat pesan kami diingatkan, apapun tantangan yang kami hadapi, kami gak sendiri. Kami punya Bapa yang luar biasa. Kami punya Yesus, Tuhan yang pemilik janji dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, waktu kami melekat, kami akan lihat penggenapan demi penggenapan yang Engkau lakukan atas kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita sama-sama katakan, amin. Kita berdamai sama Tuhan tadi. Mari kita berdamai dengan sesama. Samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara ada suami istri, tatap matanya, senyum, lepaskan pengampunan sekiranya ada hal-hal yang mengganjal. Ada oma, ada cucu, ada opa, mungkin saya nggak tahu ada opa nggak tahu, udah gitu. Berdamailah dengan sesama saudara seiman, sesama pengerja. Saya minta maaf juga tadi udah sama anggota keluarga, sama istri, sama anak, sama rekan pengerja, sesama leader. Sekiranya ada perkataan dan tindakan yang menyinggung, yang melukai yang saya lakukan. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan katakan, lakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan Dia. Mari kita ambil waktu sejenak. Renungkan kalau kita ada hari ini, seperti yang tadi kita dengar. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita karena kasih anugerahnya begitu luar biasa. Kita diangkat tinggi-tinggi. Kejadian pasal yang pertama dikatakan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Betapa dahsyatnya Tuhan menciptakan manusia. Tapi dosa merusakkannya. Tapi waktu kita dilahirkan baru di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Kembali kepada gambar dan rupa Allah. Ada tugas, ada tanggung jawab, ada fungsi yang Tuhan mau kita lakukan. Betapa luar biasanya orang yang menangkap perkara ini. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita ambil roti dan angkat roti tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, naikkan syukur kita sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah yang begitu luar biasa. Tuhan angkat kami, Tuhan pilih kami. Engkau rela mati buat kami untuk menebus kami. Kami adalah ciptaan yang baru dalam Engkau, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kami adalah anak-anak, adalah ahli waris orang-orang yang berhak menerima janji-janji-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami ini buatan Allah, diciptakan Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Kami buatan jari-jari tangan-Mu yang begitu luar biasa. Perbuatanku dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh,
Terima kasih Tuhan. Mari jalin keterhubungan sama Tuhan. Waktu kita mungkin gak banyak, tapi mari kita bangun keterhubungan sama Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Syadarama, hierelamaso, hierelamase. Amin. Sungguh bersyukur Tuhan, perbuatanku dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan kalau kami dikatakan pahlawan yang gagah berani, di mana Engkau menyertai kami di setiap keadaan. Terima kasih Tuhan. Ora kata kasyaka dalam bahasa kemene bene bana masakaya dalam bahasa. Irata kasekene namaso. Ieralamo. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Urakamaseka matakaya dalam baso. Irakamahashaka dalam base kibera. Iranamaso. Haleluya, haleluya, haleluya. Shabara base kibera bara matakasekena. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Shebikanaso. Hirakataka shakana nana masekeberaso. Hirakaka shakana labaso. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hurakamase. Hirakaka shakana labase. Ya, terus bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari terima kekuatan yang baru, terima pengurapan yang baru dari Tuhan. Mari alami kepenuhan dari Tuhan, alami kepenuhannya. Terima seberapa besar bejana yang kita sediakan, sebanyak itu Tuhan akan isikan. Mari terima pengurapan yang baru. Tuhan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang diurapi, kemenangan yang hilang gemilang. Haleluya, haleluya. Sekera mosokoro mosekara la basandara la basekere la mase irakata kashakana la mosokoro mosekara la basekara. Haleluya, haleluya, haleluya. Horokose emahase kamasakara la basokoro base. Oh randa kasekere la maso. Haleluya. Ormose emasaka mahata kahayase erahasokoro bose kabere bara Irata shakara la baseka maso koromoso koromosakara la baseka la base. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya.
haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur, kami boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menyadari sebagai manusia kami terbatas. Kami penuh dengan kelemahan, tapi waktu kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus, ada kekuatan baru, ada kekuatan ilahi. Dan terima kasih untuk pesan-Mu bahwa kami pulang dengan semakin menyadari bahwa kami memiliki identitas ilahi di dalam Engkau. Kami anak-Mu, kami anak raja di atas segala raja. Kami berhak menerima janji-janji-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, itu yang membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pesan buat kita, yang mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak raja. Amin. Amin. Kita punya identitas ilahi. Haleluya. Terus kita ingat akan hal itu. Kami atas nama jemaat dan seluruh pelayan sangat terima kasih untuk pelayanan Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada siang hari yang indah ini, sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.